Selamat siang, salam Battle Versi Indonesia. Siang ini kita angkat jawaban dari pertanyaan kawan kita. Saya rasa ini juga penting, makanya cepat saya angkat. Pertanyaannya gini, Bang, butuh berapa kali rampasan sih untuk melihat waktu kalau si merpati bahan yang kita latih itu sudah mulai kelihatan karakternya, sudah mulai keluar karakternya secara kita sudah ngelatih, misalkan sudah sekali rampasan, 2 kali rampasan, 3 kali rampasan. Apakah di situ kita bisa menilai kira-kira si merpati bahan yang kita latih tersebut sudah keluar karakternya atau keluar karakter yang kita inginkan sesuai indukannya? Ada patokan nggak sih? Untuk kawan-kawan yang udah mampir channel ini, tolong bantu jawab kawan kita ini selain VT yang bakal saya jawab di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, salam Merpati Versi Indonesia. Agak berisik ya, kita fokus saja. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak. Yang udah bantu jawab juga terima kasih banyak ya. Pokoknya terima kasih banyak, sehat selalu di luar sana, dan lancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Kita langsung saja biar nggak terlalu kelamaan ya. Pembahasan tentang pertanyaan VT di awal. Butuh berapa lama sih kita bisa melihat karakter merpati bahan yang kita latih itu sudah keluar atau belum? Apakah butuh sekali rampasan sudah kelihatan, 2 kali rampasan sudah kelihatan, 3 kali rampasan sudah kelihatan karakter yang kita inginkan atau sesuai indukan awal? Dan jawaban saya, maaf nih ya, jawaban saya dari berapa kali rampasannya itu nggak bisa jadi patokan, Bang. Nggak sama sekali. Kalau memang di luar sana ada kawannya yang bilang, oh Bang, tunggu 2 kali rampasan nanti bakal kelihatan nih Bang karakternya, bisa lo nilai. Atau oh Bang, tunggu sekali rampasan Bang, nanti udah mulai kelihatan, lu bisa menilai karakternya itu udah keluar apa belum. Enggak, di situ tidak bisa dijadikan patokan karena ngelatih merpati bahan itu beda-beda, tingkat kesulitan dan tingkat kemudahannya beda-beda. Apalagi kalau kita ngelatih merpati bahan yang genetik induk jantan dan betinanya over CC. Biasanya kalau memang bagus genetik campurannya turun ke anaknya yang over CC juga, biasanya ngelatihnya bakalan susah. Kalau nggak percaya silahkan kawan-kawan yang udah pernah ngelatih bahan over CC silahkan berkomentar nanti di kolom komentar setelah video ini diupload. Pasti jawabannya susah banget. Susah karena apa? Susah bukan susah ngeluarin CC-nya, bukan. Tapi ngelatih bahan yang over CC itu susah mengeluarkan karakter tingkat ketinggian yang konsisten dan maksimal. Atau kita bilang bahasa singkat atau simpelnya, bikin si merpati bahan tersebut tinggi stabil. Itu susah banget, Bang. Panas. Kenapa saya bilang begitu? Iya, ngelatih merpati yang over CC jauh lebih susah daripada ngelatih merpati yang CC-nya standar atau masih kalau kita bilang masih tahap nalar yang normal lah ya. Masih normal CC-nya, masih masuk hitungan CC-nya untuk dilombakan di merpati kolong bebas ataupun meja gitu loh. Tapi kalau yang kita bahas merpati over CC ini, kawan-kawan pasti udah paham. Merpati yang over CC itu udah nggak nanggung-nanggung kalau udah turun. Banyak kok sampel-sampel di luar sana yang merpati over CC itu contoh N. Makanya kadang saya pribadi nggak terlalu suka ngelatih merpati yang terlalu over CC itu. Karena apa? Karena jangka panjang untuk demaininnya itu sulit. Permainan untuk jangka pendek, karena merpati yang terlalu over CC itu mudah cedera, dikit-dikit cedera. Itulah saya bilang bermain player merpati yang over CC itu hanya jangka pendek, nggak bisa untuk jangka panjang, Pak. Apalagi tidak didukung dengan perawatan yang maksimal, vitamin, suplemen segala macam, itu lebih parah lagi. Dan jawaban VT tentang pertanyaan siang ini, berapa kali rampasan bakal kelihatan karakter merpati bahan yang kita latih, nggak bisa jadi patokan berapa kali rampasan pun. Kadang memang ada yang sekali rampasan sudah mulai kelihatan karakternya, dia sudah mulai tinggi stabil, los atasnya sudah mulai kelihatan, ya enggak.
terus sesi bawah sudah mulai ngisi, itu ada. Kadang ada yang butuh 2 kali rampasan, atau bahkan ada yang 3 kali rampasan baru kelihatan gitu. Bahkan di sini ada yang setelah 3 kali rampasan karakternya masih belum keluar, susah mendapatkan tingkat ketinggian yang maksimal dan konsisten. Biasanya mereka itu dilolokan dulu 1 ekor, baru dilatih ulang si merpati bahan tersebut. Biasanya begitu, cuman kan beda masalah, beda lagi jalan keluarnya. Itu sih kalau menurut pribadi saya. Jadi nggak sembarangan ngikutin jalan orang, oh caranya begini bang, cara begini bang. Nanti kalau nggak cocok di merpati kita, yang ada merpati bahan yang kita latih itu rusak bang. Jadi pasti paham lah. Nah, kalau saran saya sih di sini ya, nggak perlu terlalu buru-buru memaksa, oh merpati bahan ini sudah mulai keluar karakternya. Nggak perlu menilai secepat itu. Kalau pribadi saya sendiri, kita jalanin ngelatih merpati bahan tersebut, konsisten perawatan, konsisten latihan, konsisten suplemen. Kalau suplemen untuk merpati bahan jangan deh. Kalau jamu-jamu kelintiran boleh, tapi kalau untuk suplemen merpati bahan saya nggak menyarankan sama sekali. Seriusan nggak menyarankan. Konsisten perawatan, konsisten latihan, jamu kelintiran yang herbal itu boleh, untuk merpati bahan boleh. Boleh, sangat boleh, karena untuk pas dia istirahat, perawatan nanti penambah tenaga untuk malam hari itu boleh. Yang penting untuk merpati bahan jangan dikasih suplemen. Karena apa? Karena kondisi fisiknya masih belum kuat, belum maksimal kuatnya sama kayak player gitu, nggak bisa. Kalau yang disebut player itu kondisi fisiknya sudah 100% maksimal. Saya rasa untuk daya tahan tubuh, adaptasi untuk suplemen itu masih sanggup lah, walaupun dosisnya beda-beda. Itu sih kalau menurut saya. Kalau saya bilang sih ya, kawan-kawan kita ini nggak usah terlalu buru-buru deh ngikutin kawan kita yang di luar sana yang merpati bahannya cepat jadi cepat ngolong, nggak perlu bang. Karena ngelatih merpati bahan itu beda-beda. Ada yang mentalnya cepat jadi langsung cepat berani ngolong, ada nanti yang mentalnya terlambat keluarnya, untuk ngolong lebih awal dia kadang berani kadang enggak, kadang susah untuk ngolong karena mentalnya belum berani gitu. Itu ada bang. Jadi nggak perlu kalian samain tahap ngelatih merpati si A, B, C, dan D itu sama kayak merpati bahan yang kita punya, nggak perlu. Dan jangan, kalau saya bilang, jadilah karakter diri sendiri untuk ngelatih merpati bahan yang kita punya, apalagi indukannya punya kita sendiri. Kita sudah paham indukan jantan dan betinanya, kita juga harus memaksimalkan memahami anak keturunannya gitu loh. Jadi kalau memang kita bisa paham, kita sudah bisa menilai nanti persilangan jantan A dan betina A ini kira-kira bagus enggak gitu. Nah itu dari inti perawatan kayak gitu kita bisa menilai kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau memang sembarangan dan semudah itu bang, tim-tim besar itu banyak saingannya. Tim-tim kecil itu gampang naik kalau semudah itu perawatan dan hasil-hasil dari breeding, hasil-hasil pelatihannya terlalu mudah. Pasti tim-tim kecil yang paling bawah pun bisa menyaingi tim-tim atas kalau memang semudah itu. Tapi kenyataannya di dunia merpati nggak semudah itu bang. Sedangkan perawatan yang selalu saya bilang itu kalau kita nggak konsisten, yang selalu saya kasih tahu, kalau kita nggak konsisten itu juga pasti beda nanti efeknya. Intinya merpati bahan kolong kayak gini harus butuh kesabaran yang maksimal. Untuk orang-orang di luar sana, kawan-kawan di luar sana yang nggak sabar, saya rasa lebih baik jangan ngelatih merpati bahan, mendingan langsung beli player yang udah jadi, belinya langsung pas lomba di minggu A, siapin dana cukup gede, pindah di minggu A nya lagi, pindah lapak, langsung bisa di lob, langsung bisa ikut lomba. Dan saya rasa cukup untuk curhatan kita di siang hari ini. Di sini makin panas ya hawanya. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau memang banyak pertanyaan, ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau bantu jawab silahkan. Terima kasih banyak. Dan saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.